pajak penghasilan kan cenderung istilah yang digunakan adalah dipotong, kecuali PPh 22. Kemudian ada istilah yang sering didengar itu dipungut. Ada juga yang kadang-kadang didengar istilahnya dipungut. Contohnya PPh 22 dan PPN. Apa bedanya? Nah, ini saya tanya sama Fidela, mana Fidela? Saya Pak, Ya, apa bedanya dipotong sama dipungut? kalau dipotong itu dia langsung 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 diambil gitu Pak, nggak bisa dikreditkan. Kalau dipungut bisa. Kalau dipungut bisa. Oke, saya geser ke Abimanyu. Nah. Iya Pak, Apa bedanya dipotong sama dipungut? kalau menurut saya, kalau pemotongan kalau dipotong itu kita yang motong Pak, kayak PPh 21, 26, 23, pasal 4 ayat 2. Tapi kalau yang dipungut itu yang motong dari instansinya Pak. Dipungut dari instansinya. Iya Pak. Bedanya subjeknya ya. Apa gimana? Iya Pak. Saya geser ke Almira, mana Almira? Iya Pak. Apa bedanya Mil? Antara dipotong sama dipungut? Kalau dipotong itu sudah mengurangi DPP-nya Pak. Mengurangi Kalau DPP-nya. dipungut itu pasti menambah jumlahnya. Dipungut itu ditambah, Hmm. gitu ya. Nabila mana? Nabila Delviana. Mana Nabila Delviana? Gak ada orangnya. Kalau gitu saya geser ke Weni Aditya. Kalau pemungut itu ditunjuk Menteri Keuangan, Pak. Belum Mm-mm. NPWP bisa lakuin pemungutan. Terus kalau dipotong itu PPh 21, 23 sama pasal 4 ayat 2 sudah punya NPWP baik pribadi atau badan bisa melakukan pemotongan, Pak. Oke, baik. Ini semuanya saya anggap apa benar ya asumsinya, karena semuanya by Google ya, atau pakai chat GPT. Baik, saya mulai dulu dengan istilah itu. Kenapa? Karena istilah ini ternyata berbeda perlakuan, sehingga makanya dibuat terpisah. Dia dipisah oleh status yang tadi disampaikan oleh Weni, yaitu bahasanya ditunjuk. Oke, oke. Saya, Pak Kamadi, punya NPWP. Bapak punya NPWP. Bisa nggak motong 21?
Saya tanya sama Safa. Bisa nggak Safa? Eh, bakal kalau dia yang jadi wajib pajaknya, Kalau jadi apa? kalau dia yang jadi itu subjek pajak kayak wajib pajaknya itu bisa dia motong sendiri. Dia potong sendiri. Kasusnya kayak mana? Kayak apa ya? Misalnya Pak Kamandi ini jadi uh, suatu atasan di perusahaan gitu. Nah, dia bisa aja kayak motong langsung dari transaksinya dia. Jadi dia langsung, kalau enggak dari gaji itu mereka bisa langsung motong gitu. Dia Oke, punya, baik. dia terima terima gaji kotor dia yang motong, dia kasih ke perusahaannya gitu. Oke. Tamara Nisa, bisa nggak Pak Kamadi ini bisa saya melakukan pemotongan 21, bisa nggak? Sepertinya tidak, Pak. Kenapa? Karena yang bisa memotong PPh itu Nah, karena Karena Oke, Pak Kamadi kan dosen, Pak, dosen Unila. Bapak kan terima gaji, terima tunjangan. Bapak malah dipotong. Oke. Gaji Bapak dan tunjangan itu malah dipotong. Oke, tapi boleh nggak saya jadi usahawan atau wirausaha? Jadi saya punya misalnya tambak udang gitu ya. Terus saya punya kantor konsultan keuangan misalnya. Oke, tambak udang saya butuh petaninya. Ini butuh karyawan. Bisa nggak saya motong PPh 21 si petani? Bisa. Kalau statusnya saya atas punya usaha saya. Oke, saya punya kantor konsultan keuangan, karyawan saya bisa saya potong PPh 21. Oke, jadi artinya kalau orang yang ber-NPWP, dia bisa dipotong dan dia bisa melakukan pemotongan. Ya, kasus untuk yang berstatus ber-NPWP. Pak, nanti kalau kami sudah ber-NPWP berarti kami bisa dong motong 21. Bisa dengan catatan Anda punya karyawan. Ya. Dah. Jadi Pak, kalau misalnya saya ber-NPWP, kemudian saya ya, sewa alat misalnya, bisa nggak saya potong PPh 21, PPh 23-nya? Bisa, ya. Apa yang nggak bisa dilakukan orang yang sudah ber-NPWP? Pertama adalah melakukan pemungutan PPh 22 dan tadi PPN. Yang tadi disampaikan oleh Weni bahwa dia ditunjuk bunyinya. Jadi orang yang bisa memungut PPh 22 dan PPN, dia sudah ditunjuk dulu sebagai pemungut. Ya, kata kuncinya di sini. Jadi orang nggak sembarangan yang bisa melakukan pemungutan PPh 22 dan PPN. Ya, jadi ketika nanti Anda dipungut PPN-nya, maka dipastikan dulu orang yang mungut PPN ini.
Kalau orangnya belum ditunjuk, maka dia harusnya tidak boleh melakukan pemungutan baik itu PPh 22 dan PPN. PPh 22 contohnya apa Pak? Bendaharawan. Ya, bendaharawan itu dia harus ada SK bahwa dia ditunjuk sebagai pemungut PPN ya ataupun PPh 22. Kemudian PPN ini bagi pengusaha baik itu orang pribadi maupun badan ya yang dia mengajukan diri atau dia ditunjuk oleh KPP kantor pajak atau tadi yang disampaikan oleh Weni ditunjuk oleh Menteri Keuangan ya turunannya adalah kantor pajak. Intinya dia harus memungut PPN ini atas setiap transaksi yang dia lakukan. Oke, baik itu kena PPN maupun yang tidak kena PPN ya. Jadi harus terbitkan faktur pajak. Tapi kalau misalnya yang dibebaskan atau tidak dikenakan PPN, maka dia tidak perlu pungut PPN tapi harus terbitkan faktur pajak. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Bapak, Widya izin bertanya. Oh ya, boleh. Silakan. Oke, tadi Bapak kan ngejelasin terkait yang PPh 21, bahwasanya yang udah punya NPWP itu bisa memotong apabila mempunyai karyawan ya, Pak? Ya. Mm-mm. Kalau misalkan tidak mempunyai karyawan, misalkan Bapak Kamadi hanya seorang dosen, terus yang tadi nggak punya tambak ataupun usaha tadi, itu tetap bisa memotong nggak, Pak? Ya, statusnya saya cuma dipotong bahasanya. Jadi saya cuma Oh, dipotong aja. Saya ya kan udah. dipotong dari Unila nih. Atas gaji saya dan tunjangan saya. Kalau saya pure murni cuma dosen, ya udah berarti Pak Kamadi cuma dipotong statusnya, tidak memotong. Jadi ini kata kerja memotong versusnya adalah dipotong. Kalau saya cuma di Unila doang, ya berarti poinnya yang dipotong. Berarti saya akan selalu dipotong oleh Unila atas gaji, penghasilan dan lain-lain, honor dan lain-lain ya. Tapi ketika saya punya usaha ya, sambil jadi dosen saya buka usaha tambak udang, bikin kolam lele, kolam ikan, kandang ayam gitu ya. Nah, itu saya punya karyawan ya, saya punya petani atau pegawai, itu saya bisa memotong, melakukan pemotongan. Jadi orang karyawan saya punya gaji misalnya sebulan 5 juta, 5 juta itu saya potong misalnya 10.000 ya. Kemudian dia akan saya transfer 4.990, maka 10.000-nya itu akan saya transfer ke negara. Bahasanya transfer ya, tapi intinya adalah saya buat billing gitu ya modelnya, buat billing kemudian saya akan menyetorkan pajaknya. Oke, itu kira-kira Widya. Oke, ada Baik, lagi? Bapak. Terima kasih. Jadi prosesnya gimana Pak kalau misalnya ini alurnya bagaimana? Apakah dia ber-NPWP dulu atau ditunjuk dulu sebagai pemungut PPN? Jelas formulanya adalah ber-NPWP dulu. Jadi kalau saya ya bisa nggak Pak Kamadi ini juga memungut PPN? Bisa. Saya misalnya mengajukan diri sebagai pengusaha kena pajak sehingga saya akhirnya ditunjuklah oleh kantor pajak untuk memungut PPN atas setiap transaksi. Oke. Nah, ini polanya adalah saya ber-NPWP dulu, baru kemudian saya mengajukan diri sebagai pengusaha kena pajak. Oke, ada lagi? Oke, kalau baca aturan yang baru, PPN itu pajaknya banyak ya sekarang.
Anda baca dari PMK 58 sampai PMK 71 kan. Jadi ada 14 aturan yang berubah dan ditambah di per 03 PJ 2022 2022 ya, tentang faktur pajak. Itu jadi hampir ada 15 aturan baru terkait PPN. Pak, ini dibaca ya silakan. Kalau mau dibaca silakan, nggak dibaca juga ya silakan. Ya, yang jelas untuk materi hari ini itu sudah saya taruh di Vklas ya terkait PPN. Nah, sekarang kita belajar kayak mana jurnalnya ya. Jadi kebanyakan rata-rata itu lupa bikin jurnalnya. Jurnal terkait PPN-nya ya, terutama PPN. Oke, saya geser ke slide dulu sebentar. Mungkin nggak lama ya hari ini saya, karena ada penuh kegiatan hari ini. Saya sampaikan poin-poinnya saja. Nanya dulu di kelas ini ada yang ikut MBKM nggak? Maksudnya dosen yang mengajak MBKM? Penelitian? Ada, Pak. Ada ya, ada berapa orang yang mohon di list. Saya minta hari ini kalau bisa datanya yang maksudnya sudah declare bahwa proposalnya itu lolos dan apa dia terlibat dalam penelitian MBKM karena nanti poin penilaiannya beda. Minta tolong di list ya nanti ya. Siapa? Selfie ya? Oke, PPN yang berubah yang mana Pak? Yang berubah pertama yang Anda sudah rasakan tarif 11% dan akan berubah lagi di tarifnya di 1 Januari 2025 menjadi 12%. Nah, ini signal tanda bahaya. Akan ada kenaikan harga lagi di 2025. Sekarang aja udah naik ya, udah banyak naik. Kemudian yang apa? Yang mencenderung ya. Nah, ini PPN itu pajaknya objektif. Jadi nggak ngelihat siapa yang penghasilannya Erliza sama saya. PPN-nya tetap tarifnya akan 11%. Jadi misalnya tabungan saya cuma 5 juta di bank gitu ya. Misalnya Erliza punya tabungan 1 M ya. Nah, itu nggak ada indikator bahwa oh gara-gara Erliza punya banyak duit PPN-nya jadi 20%. Enggak. Ini berbeda dengan pajak penghasilan ya. PPN ini berbeda sekali dengan pajak penghasilan. Dia undang-undangnya beda. Pak, ada yang nanya, Pak, kok ada kena PPH, ada kena PPN? Pernah nggak dengar itu? Jadi kalau dia kena PPH, maka dia akan pakai undang-undang PPH. Tapi kalau dia cerita PPN, maka dia akan kena undang-undang PPN. Jadi ini dua hal yang berbeda, bukan pajak berganda. Oke, ini dua hal yang berbeda dan ini bukan pajak berganda. Jadi ini sifatnya kalau PPN ini negatif list bahasanya. Jadi yang tidak kena itu akan ditulis di undang-undang itu. Tapi ketika yang kena PPN Pak nggak ditulis. Kenapa? Karena banyak sekali mau ditulis ya banyak sekali ya. Maka undang-undang akan jadi panjang. Sehingga yang dibuat adalah yang tidak kena pajak PPN sama yang dibebaskan PPN. Nah, itu yang dibuat listnya. Oh, ini loh yang dibebaskan beras gitu ya. Kemudian misalnya gandum, oke, gula gitu ya, tepung. Nah, itu
bebas PPN misalnya. Pak, yang nggak kena PPN apa? Misalnya makan dan minuman di restoran. Oke, itu nggak ada kena PPN. Itu yang kena pajak resto, itu harus diingat. Jadi makan yang Anda makan dan minuman di restoran, itu kenanya pajak daerah. Pajak restoran, bukan PPN. Ingat ya, jadi bukan PPN. Kemudian PPN ini dia berjenjang ya, pengenaan pajaknya berjenjang. Kemudian yang paling berat menanggung PPN sebenarnya adalah konsumen akhir karena besaran pajaknya lebih besar. Oke. Kemudian yang harus diingat lagi ya bahwa ini konsepnya apabila omsetnya lebih dari 4,8 dia wajib. Oke. Jadi kalau misalnya nanti di SPT tahunannya mencantumkan atau di laporan keuangannya mencantumkan omset itu maksudnya pendapatan kotor bruto, ya paling atas muncul angka 5 miliar, maka harusnya bulan depan dia harus menjadi pengusaha kena pajak. Pak, bagaimana kalau tahun berjalan? Misalnya dari 1 Januari ke 1 Mei itu omset sudah 5 miliar. Oke, berarti di bulan Juni dia sudah harus PKP. Ingat, perpajakan kita menganut konsep self-assessment. Self-assessment system itu maksudnya adalah kita sendiri yang sadar betul bahwa ya kita sebagai harus jadi PKP nih bulan depan. Oke, harus punya NPWP nih bulan depan misalnya. Penghasilan sudah di atas PTKP, maka dia wajib ber-NPWP. Misalnya, Pak, kalau misalnya saya selama ini punya karyawan, gaji karyawan saya itu di atas 5 juta semua. Itu gimana? Berarti Anda sendiri yang harus sadar bahwa itu harus dipotong. Nah, itu konsep self assessment. Beda hal dengan ofisial ya. Ofisial itu kantor pajak yang ngingetin. Jadi kita itu diingetin nih sama kantor pajak, door to door. Tapi karena pegawai kantor pajak itu belum nyampe 1 juta, sementara jumlah penduduk kita 270 juta, jadi perbandingannya 1 juta banding kurang malahan ya, 870 ribu berbanding dengan 270 juta yang mau didorin satu-satu, ya, didatengin satu-satu, sulit. Sehingga kita sendirilah yang harusnya menyadarkan bahwa oh kita harus PKP nih karena omsetnya sudah 4,8. Oh kita nggak perlu PKP nih karena omset belum di bawah 4,8. Pak, boleh nggak kami mengajukan diri sebagai PKP? Boleh, ya. Walaupun omset kami di bawah 4,8, Pak, boleh, ya. Tapi dengan catatan, resikonya ada. Resikonya adalah harga jual Anda akan naik. Kenapa? Karena konsumen akan mengira, oh, harga barang di toko sebelah itu naik tuh gara-gara dia sudah jadi PKP. Ya, karena PPN-nya 11%. Jadi ketika jual barang harga 100.000, maka konsumen akhir itu akan dikenakan jadi 111.000. Oke. Itu yang akan memberatkan konsumen dan bisa jadi konsumen akan beralih ke yang bukan PKP. Oke, ini nanti dibaca saja. Saya masuk ke jurnal. Oke, ketika kita melakukan pembelian, jadi misalnya beli barang nih, saya geser dulu ke Excel. Pembelian barang dagang BD. Barang dagang ya, harganya 100.000 misalnya. Itu kemudian kita, ini PPN, berarti tinggal dikali 11%. Itu ya. Kemudian kita menjual nih nanti penjualan barang dagang senilai misalnya
Kita jual dengan harga 150. Lah kok dinaikin Pak harganya? Ya iyalah, karena logika paling sederhana adalah orang yang jualan itu pasti cari untung, nggak mungkin cari rugi ya kan? Oke, ini adalah DPP. Pada saat beli barang dengan PKP, ya kita akan dipungut 11% PPN-nya atas transaksi itu. Maka itu akan kita anggap sebagai PPN apa? Masukan atau keluaran? Kalau beli barang. Masukan, Mbak. Oke, masukan. Ketika kita jual, Keluaran. keluaran. Itu ya. Pak, saya nggak ngerti istilah masukan. Masukan itu ceritanya adalah ketika beli barang, berarti kan barang itu masuk ke toko kita, maka fakturnya masuklah ke toko kita, maka istilah dipakai adalah pajak masukan atau PPN masukan. Ketika kita menjual, barang yang kita jual itu pasti kan keluar dari toko kita ke konsumen. Maka itu yang disebut dengan PPN keluaran. Oke, ketika beli barang, saya buat BD saja, barang dagangan. Barang dagangan bertambah, berarti ini tarik ke persediaan ya kan? Statusnya ini berarti pembelian. Oke, kemudian jurnalnya apa lagi? Lawannya kan biasanya debit ya. Kreditnya berarti kas atau Pas. ngutang ya kan? Utang. Nah, Ya, Pak. ya, Pak. Oke, pajaknya di mana? Di Di debit, debit, PPN Pak. masukan. PPN masukan. Oke, ini akan masuk ke PPN masukan. Barang dagangnya harga 100, yang ini PPN masukan, kas atau utang kita 11 ya. Pak, gimana kalau misalnya di kasus itu disebutkan bahwa kita beli barang tidak sama PKP? Oke, kalau tidak sama PKP, PPN masukannya kita hilangkan. Oke, berarti jurnalnya begini. Kasnya pun nanti juga berubah jadi 100.000 kas atau utangnya. Oke, jadi kalau misalnya transaksi dengan PKP, maka jurnalnya ini. PPN masukan, kasnya 100 ditambah PPN masukan. Udah? Ada pertanyaan? Oke, ketika menjual berarti kasnya bertambah atau piutang. Ya enggak? Kemudian Iya, Pak. lawannya Penjualan dan PPN penjualan keluaran. atau garis miring pendapatan ya. Terus? PPN keluaran. Oke, ini PPN keluaran. Berarti kasnya, ini dulu ya. Berarti PPN-nya ini pendapatannya ini. Maka kasnya ini tambah ini. Oke. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, ini Anda buat jurnalnya, kasusnya ada di Viklas. Oke. Silakan dikerjakan, dikumpulkan. Saya minta dikumpulkan hari ini, kirim ke email. Saya tunggu paling lambat jam 10 malam ya. Lewat dari itu nggak diterima. Oke, kerjakan sendiri-sendiri, one by one. Untuk absensi saya cek dari email saja. Oke, tulis nama dan NPM di judul title emailnya ya. Oke, silakan dikerjakan. Soalnya ada di Viklas. Silakan masuk Viklas dan cek soalnya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Saya mohon maaf karena ada kegiatan yang lain.
Ya, Bapak, ya. sebelumnya saya izin mengkonfirmasi, minggu lalu Bapak memberi tugas untuk ini Pak, yang kelompok itu terkait Vivo sama leverage. Itu gimana ya Pak kumpulnya? Oh, kirim ke email aja. Baik, Emailnya terima kasih Bapak. yang Yahoo aja ya. Oh iya Pak, itu untuk pengumpulannya masing-masing kelompok perwakilan aja atau semuanya kumpul ya Pak? Perwakilannya aja. Baik, Ketua terima kasih kelompoknya ya aja Pak. cukup ya. Oke, kirim ke email saya aja. Untuk yang tugas yang latihan hari ini dikumpulkan nanti malam paling lambat jam 22, jam 10 malam. Lewat dari itu nggak saya koreksi. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih.